Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linda dari kelompok 4 akan membacakan materi tentang prosedur pemberhentian karyawan. Selamat menyaksikan. Yang pertama, apa sih pemberhentian pegawai itu? Nah, pemberhentian pegawai yaitu pemutusan hubungan kerja baik untuk sementara maupun selamanya yang dilakukan oleh perusahaan atas permintaan pegawai atau karena kehendak pihak perusahaan. Yang kedua, ada konsep pemberhentian. Ada dua konsep pemberhentian pegawai. Yang pertama pemberhentian pegawai, dan yang kedua ada pemberhentian dari jabatan negeri. Konsep yang pertama ada pemberhentian pegawai. Pemberhentian sebagai pegawai adalah pemberhentian yang mengakibatkan pegawai yang bersangkutan kehilangan statusnya sebagai pegawai. Konsep yang kedua ada pemberhentian dari jabatan negeri, yaitu pemberhentian yang mengakibatkan pegawai yang bersangkutan tidak bekerja lagi pada suatu instansi atau organisasi tetapi berstatus pegawai negeri sipil. Yang ketiga, penyebab pemberhentian pegawai. Ada 8 penyebab dari pemberhentian pegawai. Yang pertama, ada pemberhentian disebabkan tindak pidana seperti melanggar sumpah atau janji pegawai dan dihukum penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Yang kedua, pemberhentian disebabkan tidak cakap jasmani atau rohani. Misalnya, tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri karena kesehatannya. Selanjutnya, menderita penyakit atau kelainan yang berbahaya bagi dirinya sendiri dan lingkungan kerjanya. Lalu, setelah berakhirnya cuti sakit, belum mampu bekerja kembali. Ketiga, pemberhentian disebabkan meninggalkan tugas. Misalnya, pegawai yang meninggalkan tugas secara tidak sah dalam waktu 2 bulan secara terus-menerus diberhentikan pembayaran gajinya mulai bulan ketiga. Lalu, pegawai negeri sipil yang selama 6 bulan atau lebih terus-menerus meninggalkan tugasnya secara tidak sah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil. Yang keempat, pemberhentian atas kehendak sendiri. Ada beberapa poin yang harus diperhatikan juga. Misalnya kayak paling lambat 3 bulan sebelum waktu pemberhentian, pegawai harus sudah mengajukan permohonan berhenti secara tertulis. Lalu kalau misalnya disetujui, nah pihak perusahaan itu harus mengeluarkan surat keputusan pemberhentian dengan hormat. Selanjutnya, karena alasan tertentu, pihak perusahaan juga dapat menolak permintaan berhenti. Lalu, yang terakhir ada kepada pegawai yang bersangkutan juga dapat diberikan pesangon, uang jasa, dan ganti rugi yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang kelima, ada pemberhentian disebabkan penyederhanaan organisasi. Maksudnya, perubahan satuan-satuan perusahaan ada kalanya mengakibatkan kelebihan pegawai. Apabila kelebihan pegawai karena adanya penyederhanaan organisasi, nggak mungkin disalurkan ke instansi lain. Makanya pegawai diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai dengan hak kepegawaian sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Yang keenam, ada pemberhentian disebabkan meninggal dunia. Kalau pegawai yang meninggal dunia dengan sendirinya itu dianggap diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai. Lalu yang ketujuh, pemberhentian disebabkan mencapai batas usia pensiun. Batas usia seorang pegawai adalah 65 tahun, diberhentikan dengan hormat dan diberikan hak-hak kepegawaian sesuai peraturan yang berlaku. Yang kedelapan, pemberhentian disebabkan hal-hal lain. Pegawai yang tidak melaporkan diri kembali setelah habis menjalankan cuti di luar tanggungan negara diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai. Yang keempat, tata cara pemberhentian pegawai. Jika diberhentikan secara tidak hormat, pegawai tidak akan mendapatkan pesangon. Sebaliknya, pegawai yang diberhentikan secara hormat, maka perusahaan harus memberikan uang pesangon sesuai dengan aturan undang-undang. Yang kelima, ada persyaratan pemberhentian pegawai. Ada 4 syarat. Yang pertama, persyaratan administrasi pegawai negeri sipil meninggal dunia untuk penerbitan surat keputusan pensiun janda atau duda. Yang kedua, persyaratan administrasi yang harus dilengkapi oleh pegawai negeri sipil yang tidak cakap jasmani atau rohani. Yang ketiga, persyaratan administrasi yang harus dilengkapi oleh pegawai negeri sipil yang meminta berhenti pensiun dini. Yang keempat, persyaratan administrasi yang harus dilengkapi oleh pegawai negeri sipil yang mencapai batas usia pensiun. Yang keenam, kebijakan pesangon perusahaan. Ada 4 kriteria besarnya uang pesangon bagi pegawai yang diberhentikan. Yang pertama, masa kerja sampai 1 tahun diberikan pesangon sebesar 1 bulan upah bruto.
Yang kedua, masa kerja 1-2 tahun diberikan pesangon sebesar 2 bulan upah bruto. Yang ketiga, masa kerja 2-3 tahun diberikan pesangon sebesar 3 bulan upah bruto. Yang keempat, masa kerja 4 tahun dan seterusnya diberikan pesangon sebesar 4 bulan upah bruto. 7. Ada proses pemberhentian karyawan, yaitu prosesnya dengan musyawarah karyawan dengan pimpinan perusahaan, musyawarah pimpinan serikat buruh dengan pimpinan perusahaan, lalu musyawarah pimpinan serikat buruh, pimpinan perusahaan, dan P4D. Lalu yang terakhir, pemutusan berdasarkan keputusan pengadilan negeri. Terima kasih sudah menyaksikan penjelasan tentang prosedur pemberhentian karyawan dari saya. Semoga bermanfaat dan jelas ya penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.